الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم فصل وسلم وكرم وعزم ومجد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. فيا أيها الجماعة العيد الأضحى رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Dengan betul-betul bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Walau annama fil ardi min sajarati aklam, sekiranya saja seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pulpen, sebagai pena. Wal bahru yamudduhu, kemudian samudra lelautan dijadikan sebagai tinta. Wa min ba'di sab'atu abhur, tidak hanya itu, ditambahkan dengan 7 lelautan samudra lagi. Ma nafidat kalimatullah, itu pun tak sanggup mencatat namanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita gunakan akal, kita gunakan pikiran, maka akal dan pikiran pun tak sanggup untuk menghitung-hitung berapa nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kau coba untuk menghitung berapa nikmat Allah, la tuhsuha, tak ada yang sanggup mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan harta yang begitu banyak, kemudian dengan harta tersebut mampu mendorong diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah jalan takwa. Dengan harta tersebutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan anak yang soleh soleha, dengan anak soleha tersebut mampu mendorong diri kita untuk dekat kepada Allah, taat kepada Allah. Inilah berupa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita coba menghitung nikmat Allah, tak ada yang mampu menghitung nikmat Allah. Jika kita pikir, kita sangka bekerja adalah nikmat yang besar, maka kita salah. Monyet pun bekerja. Jika kita pikir hidup ini adalah nikmat paling terbesar, maka kita salah. Binatang pun hidup. Nikmat yang paling besar adalah seberapa besar kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum.
Jika kau syukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan kutambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi jika engkau kufur akan nikmatku, kata Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu biha asyrah, Allah akan balas dengan 10 kali bersalawat kepadanya. Wa huttat anhu asyra khati'at, Allah tutupi 10 kesalahan yang lalu-lalu. Wa rufi'at lahu asyrat darajat, kemudian Allah angkat 10 derajat bagi orang yang membasahi bibirnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, salluna 'alan nabi, mereka semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia, sedangkan Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, maka kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan, apakah layak bibir kita tidak kita basahi dengan kalimat-kalimat salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan liman dzukirtu falam yusalli alayya, celakalah orang yang ketika namaku disebutkan namun dia tidak mau mengucapkan salawat kepadaku. Bapak Ibu sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitulah bunyi kalimat takbir yang berkumandang dari semalam maghrib sampai hari ini, bahkan sampai 3 hari ke depan. Kalimat takbir artinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul membesarkan Allah. Selain Allah kecil, jika kita sangka kekayaan itu adalah membuat kita besar, maka kita kufur kepada Allah. Jika kita sangka jabatan kekuasaan membuat kita tinggi besar, kita salah, maka Allah lah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lau anna awwalakum wa akhirakum", sekiranya seluruh manusia yang dari awal sampai akhir, insakum wa jinnakum, manusianya, jinnya, dari diciptakan pertama dari Nabi Adam sampai nanti akhir daripada kehidupan, kanu ala asqa qalbi, keseluruhannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki level takwa yang begitu tinggi. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tak menambahkan kekuasaanku walaupun sedikit. Takwa pun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia bertakwa kepada Allah, itu tidak menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya manusia, jin dari yang awal diciptakan sampai yang akhir nanti menjelang kiamat, kanu ala afjari qalb, keseluruhannya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki level kedurhakaan yang paling tinggi. Meskipun begitu, ma naqasa dzalika fi mulki syai'an, itu tak mengurangi kekuasaanku walaupun sedikit, kata Allah. Intinya, setakwa apapun manusia, sedurhaka apapun manusia, banyak sedikitnya orang yang taat dan durhaka kepada Allah, itu tidak mengurangi, itu tidak merubah kekuasaan Allah. Justru kitalah manusia yang ketika bertakwa kepada Allah, maka Allah angkat derajat kita. Ketika kita ingkar, ketika kita durhaka kepada Allah, maka Allah akan hinakan kita. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh ya Muhammad, kami telah beri kau nikmat-nikmat yang banyak. Kita kembalikan kepada diri kita, sungguh wahai kaum manusia, manusia telah diberikan Allah nikmat yang begitu banyak. Allah berikan harta, Allah berikan kehidupan, Allah beri mata, Allah beri pendengaran, Allah beri kaki untuk melangkah. Allah beri keseluruhannya kepada kita. Allah beri segalanya kepada kita. Tapi bagaimana rasa kita untuk membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan Allah katakan telah diberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ayat selanjutnya, fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah, potonglah hewan-hewan sembelih itu. Inilah dalil bagi kita ketika kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan salat Idul Adha. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkurban setiap tahunnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sunan Ibnu Majah, hadis ke 3117, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma'amilah ibnu Adam, tidaklah amal-amal anak-anak Adam manusia Yaumal Anhar, di hari penyembelihan, hari Idul Adha, amalan ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan di bulan, di tahun, di hari kurban ini di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah cintai min hirakatid damin, yaitu membunuh hewan kurban, mengalirkan darah-darah hewan kurban. Hewan kurban bukan kita persembahkan, darahnya bukan kita persembahkan untuk Allah. La yanalallahu luhumuha walad dima'uha. Allah tidak menerima, tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya itu. Wad dima'uha walad dima'uha, juga darah-darahnya tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi ketakwaan di antara kalianlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Qabil dan Habil berkorban, kurbannya Qabil tidak diterima Allah, kurbannya Habil diterima Allah. Sesama menyembelih kurban, kenapa tidak diterima Allah? Karena tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengan ketakwaan itulah kita berkurban, menyembelih hewan kurban. Saudaraku, Bapak Ibu sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain bercerita tentang kurban, ada hal-hal yang penting yang mesti kita pelajari. Ada pesan-pesan penting di Idul Adha yang perlu kita ketahui. Dulu ketika Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ingin mencari kebenaran, mencari siapakah Tuhan pencipta semua ini, siapakah Tuhan yang berhak disembah, diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dengan demikian itulah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami, dengan adanya langit, dengan adanya bumi, tanda-tanda kebesaran yang ada di langit, yang ada di bumi kepada Nabi Ibrahim ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi Ibrahim menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam hari datang, Ibrahim melihat ke atas langit, dia lihat ada bintang yang cerah, maka dia katakan, "Hadza Rabbi, inilah Tuhanku."
Namun ketika bintang itu tenggelam, aku tidak suka yang tenggelam-tenggelam. Ini bukan Tuhanku, kata Ibrahim alaihi wasallam. Ketika datang bulan yang terang, inilah Tuhanku, kata Ibrahim. Tapi ketika terbenam bulan tersebut, Tuhanku tidak mungkin terbenam. Ketika matahari timbul, terbit, terang benerang, hadza rabbi hadza akbar, inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Tapi ketika sore hari, petang hari, matahari pun tenggelam, tidak mungkin Tuhanku tenggelam. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidaklah bagian dari golongan orang-orang yang syirik. Kemudian Ibrahim paham bahwa keseluruhan yang dia lihat, bintang yang dia lihat, bulan yang dia lihat, matahari yang dia lihat, hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa ada Sang Pencipta semuanya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang penting daripada cerita ini adalah bahwa kita selain di bulan Idul Adha ini, kita harus betul-betul meningkatkan keesaan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Allah tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa baginya. Tidak ada yang sama bagi Allah. Begitu pula Allah bukan berada duduk di atas aras. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa ada tempat. Allah ada tanpa bertempat. Allah ada tidak membutuhkan tempat. Kalimat Allah tidak pantas dikatakan di atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, hanya mensatukan Allah Subhanahu wa taala, mencari jati diri Ibrahim alaihissalam dengan mengesahkan Tuhan, dialah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua, pesan kedua yang bisa kita petik daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah. Namun yang pertama beliau dakwah adalah ayahnya sendiri, Azar, yang durhaka kepada Allah, menyembah berhala. Tapi bukan hanya menyembah berhala, beliau pun pembuat patung-patung berhala. Azar, ayahnya Ibrahim. Wa idh qala li abihi ya abati, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, la ta'budu, jangan engkau menyembah la yasma'u wala la yasma' ma la yasma', tidak yang bisa mendengarmu, wala yubsir, namun tidak pula bisa mendengarmu, wala yughni anka syai'an, namun tidak pula bisa memberi kecukupan, yang tidak bisa mencukupkan dirimu. Jangan engkau sembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan kecukupan bagi dirimu. Dakwah Nabi Ibrahim pertama kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni, sesungguhnya aku telah diangkat, dijadikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah ilmu malam ya'tika, ilmu yang tidak ada, yang pernah engkau dapat, yang pernah engkau diberikan oleh siapapun. Fattaba'ni, ikutilah aku wahai ayahku Hajar, ahdika siratan sawiyya, maka akan aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus, sebenar-benarnya lurus. Nabi Ibrahim justru mendakwakan ayahnya terlebih dahulu. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budu syaitan, jangan engkau sembah itu syaitan, patung-patung berhala. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu kepada Tuhannya asiyya, bermaksiat, berdosa, durhaka kepada Tuhannya. Sesungguhnya setan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
wahai ayahku Azar, jangan engkau sembah setan-setan. Ya abati inni akhafu, sesungguhnya aku takut wahai ayahku, ayumassakal adab, engkau akan ditimpa satu azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna lisyaitani waliyah, kemudian menjadikan setan sebagai teman, menjadikan setan sebagai penolong, menjadikan setan sebagai walinya. Kemudian apakah dakwah Ibrahim diterima oleh ayahnya? Tidak. Qala, dia berkata ayahnya Ibrahim. Ayah Ibrahim berkata kepada Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhanku wahai Ibrahim? Apakah kau benci dengan berhala-berhala itu Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka, jika kau tidak sudahi dakwahmu itu, tidak engkau hentikan dakwahmu itu kepadaku, la arjumannaka, akan ku rajam kau, akan ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjarni malian, tinggalkan aku selama-lamanya, kata ayahnya Azar kepada Ibrahim. Apakah dengan kalimat tersebut lantas Ibrahim marah, sumpah serapah, mencaci maki ayahnya? Tidak. Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, semoga keselamatan berada kepadamu wahai ayahku. Sa'astaghfirullahu laka, maka akan aku mohon ampunkan kepada Allah atas segala dosa-dosamu wahai ayahku. Karena innahu bi hafiyah, sesungguhnya Allah kepadaku sangatlah baik, amat baik. Begitulah dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Pesannya dari cerita ini adalah bahwa ada pesan kepada ayah dan anak, pesan dari anak kepada ayah, bahwa ada interaksi sosial daripada ayah dan anak, bahwa harus ada kerjasama antara seorang ayah dan anak, bahwa harus ada ketaatan yang sama antara ayah dan anak. Ketika kita memiliki anak, kita orang tua selalu mengatakan, menginginkan, aku ingin memiliki anak yang solih, solihah. Tapi kita tidak berkaca kepada diri kita. Apakah kita sudah menanamkan nilai-nilai takwa di diri kita? Apakah kita sudah menanamkan kesolehan dalam diri kita? Maka lantas kita meminta kepada Allah untuk memberikan anak yang soleh-solehah. Tanamkan dulu ketakwaan itu kepada diri kita, tanamkan kesolehan kepada diri kita, barulah kita bisa memohon kepada Allah untuk diberikan anak yang soleh-solehah. Begitu pula jika kita adalah seorang anak. Kita semuanya adalah seorang anak, walaupun kita sudah tua menjadi kakek-kakek, namun kita adalah seorang anak. Kita dulu pernah menjadi seorang anak. Ingat, orang tua, sedurhaka pun orang tuamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Jika sekiranya kedua orang tuamu memaksamu untuk durhaka kepada Allah dan kau pun tak punya ilmu untuk mendebat mereka, untuk membantah mereka, fala tuti'huma, jangan taati orang tua yang tidak taat kepada Allah. Jangan taati orang tua yang durhaka kepada Allah. Namun Islam tidak hanya sekedar tidak toleran. Ayat selanjutnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Maka bergaullah dengan orang tua, boleh hubungan dengan orang tua, jalin silaturahmi dengan orang tua walaupun orang tua durhaka kepada Allah. Berikanlah kesan-kesan kehidupan yang bahagia, berilah kebahagiaan kepada orang tua walaupun orang tua durhaka kepada Allah. Jangan kita merasa mentang-mentang kita memiliki jabatan yang begitu tinggi, kita sekolah doktor, profesor, ayah kita hanya tamat SD, ibu kita hanya tamat SD, lantas kita pandai-pandai mendebat orang tua. Ingat, setinggi apapun jabatan, setinggi apapun ilmu, kau tetap anak, kau tetap bayi baginya, kau tetap anak baginya, wahai saudaraku. Maka pesan ini adalah yang dari cerita ini adalah bahwa perbaiki hubungan dengan orang tua.
sedurhaka pun orang tua kepada kita. Pernahkah kita berpikir bagaimana pedihnya, bagaimana letihnya, bagaimana capeknya orang tua membesarkan kita dulu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan jangan sembah Tuhan selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Setelah beribadah kepada Allah, langsung Allah katakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik setelah Allah katakan berbuat baiklah kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma. Adapun salah satunya atau keduanya masih hidup di antara kita sekarang ini, yang dulu membesarkan kita, fala taqul lahuma uff, jangan sesekali mengatakan kepada ibu dan ayah kita. Wala tanharhuma, jangan pula pernah membentak kedua orang tua. Walaupun ilmumu tinggi, pakaianmu rapi, jangan pernah membentak kata-kata kasar kepada ibu bapa kita. Wa qul lahuma qaulan karima, tapi ucapkanlah kata-kata yang baik. Jika orang tuamu salah pun berbicara kepadamu, maka kita katakan iya ayah, iya ibu. Wasalah pun perkataan orang tuamu kepadamu, katakan iya ayah, iya ibu. Cukup kau diam, taati saja. Tapi kalau dia menyuruh bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan taati perintah yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dulu melahirkan kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungannya. Menumpang bukan kamarnya, rahimnya. 9 bulan 10 hari lamanya kita menumpang di kandungannya. Berdarah-darah dia melahirkan kita. Bersimbah darah, keringat, muntah. Bahkan ibu kita rela menukarkan nyawanya saat melahirkan kita. Ya Allah, jika sekiranya ada pilihan antara aku dan anakku, maka ambillah nyawaku, hidupkanlah anakku. Begitulah seorang ibu. Sekiranya jika kita gendong ibu itu dari Batubara menuju kota Makkah Al-Mukarramah, menggendong ke sana, pulang balik sampai ke Batubara, itu pun belum cukup membalas sekali hentakan ibu saat melahirkan kita. Begitu besar perjuangan ibu. Ketika ibu kita sakit, dia tidak peduli kita menangis. Kita menginginkan apapun, dia tidak peduli. Kadang lagi sholatnya terganggu, tidur malamnya pun terganggu. Inilah perjuangan seorang ibu. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sebagai seorang anak, tunjukkanlah bakti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang berhak aku berikan baktiku kepadanya? Qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Summa qala man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man, qala ummuka, ibumu. Qala summa man, qala abuka, baru bapakmu. Ayah memang bukanlah manusia yang melahirkan kita. Ayah memang bukan yang mengandung kita, bukan menyusui kita. Tapi darahnya, peras keringat banting tulangnya menjadi tanggung jawab untuk kita. Kita perhatikan, saat kita menginginkan sesuatu, kadang ayah berjuang mati-matian untuk mencari harta, untuk menyangkupi kebutuhan kita. Ayah kita mungkin seorang RBT, penari RBT, panas terik di jalanan, tidak peduli walaupun kulitnya mengelepuh demi kita. Ayah kita yang berada di laut, tidak peduli ombak yang begitu keras, bahkan beliau rela mati demi kita, walaupun mati di laut demi kita sebagai seorang anak.
Mungkin ayah kita beladang yang memanjat kelapa, dia tidak peduli nyawanya, dia tidak peduli akan jatuh dari atas. Namun dia tetap memenuhi kebutuhan kita. Baik saudaraku, bapak, ibu, saudara-saudari sidang jemaah Idul Fitri, Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan daripada yang kedua ini adalah taatilah kedua orang tua. Taatilah contoh Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Sebesar apapun kedurhakaan orang tua, tetap harus kita berlaku baik kepada kedua orang tua. Saudaraku sidang jemaah Idul Fitri, Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan ketiga yang bisa kita petik di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Nabi Ibrahim sudah tua, dia menginginkan seorang anak. Di usia 86 tahun barulah Nabi Ibrahim mendapatkan anak, mengidam-idamkan seorang anak. Namun ketika anak itu datang, anak itu hadir di tengah-tengahnya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan anaknya ke lembah yang tandus di kota Makkah pada masa itu dari Palestina. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim di dalam mimpinya, tepatnya di malam ke-8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya satu-satunya yang dicintainya, yang sudah diharapkannya lama. Berpikir dia di tanggal 8 hari Tarwiyah kita mengenalnya, maka dikenal dengan hari Tarwiyah. Berpikir-pikir Nabi Ibrahim pada saat itu, apakah ini datangnya dari Allah atau bukan. Kemudian di malam selanjutnya bermimpi yang sama lagi Nabi Ibrahim, diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Kita kenal sebagai hari Arafah, yaitu hari pengetahuan. Disitulah Nabi Ibrahim tahu bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendatangkan anaknya yang ada di kota Makkah dari Palestina. Sudah berapa lama, sudah belasan tahun tidak dijenguk Nabi Ibrahim. Ketika datang ia katakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tarah, apa pendapatmu wahai anakku Ismail? If'al ma tu'mar. Apakah anaknya menjawab tidak? Apakah anaknya melawan tidak? Nabi Ismail menjawab, lakukanlah wahai ayahku jika itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di 10 Zulhijjah, maka dilakukanlah penyembelihan Ismail alaihi salam. Dengan nilai ketakwaan yang ditanamkan dari Ibrahim dari waktu kecil, ketakwaan kepada Allah yang tertanam pada diri Ismail waktu kecil, dengan ketakwaan yang tertanam di jiwa Siti Hajar yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang taat kepada Allah, satu pun tidak ada yang durhaka, tidak ada yang menentang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu hendak disembelihlah Ismail alaihissalam. Allah perintahkan Jibril untuk menukar Ismail dengan domba yang besar, yang gemuk. Maka itulah bukti bahwa taat perintah Allah, sebesar apapun perintah Allah kepada kita, taatilah. Allah tidak perintahkan kita seperti Nabi Ibrahim. Allah tidak perintahkan kita untuk menyembelih, untuk berkurban anak kita. Allah tidak perintahkan itu, tapi cukup dengan korban kambing. Namun itu pun berat bagi kita. Sunan Ibnu Majah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man lahu sa'ah, bagi siapa orang yang memiliki kemampuan keluasan harta, falam yudhahi, tidak mau menyembelih, fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba mendekati tempat salat kami. Saudaraku sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pesan penting
pada hari Idul Adha ini. Yang pertama, taati perintah Allah. Yang kedua, taati orang tua. Yang ketiga, teladani kisah Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa huwa yuhyil wa yumit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi at-tuhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wa ba'd. Faya ayyuhal jama'atil Aidil Adha rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah ta'ala faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah yang kedua ini, khatib berwasiat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Taatilah segala perintah Allah, tinggalkanlah segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda anhum an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu bapak kami. Ya Allah, sayangi keduanya. Ya Allah, seperti mereka dulu menyayangi kami dari waktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan yang penuh dosa, yang hina ini di hadapan-Mu. Ya Allah, memohonkan ridha-Mu. Ya Allah, memohonkan ampunan-Mu. Ya Allah, memohonkan belas kasih-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya rezeki kami jauh di sana, Ya Allah, maka mohon dekatkanlah, Ya Allah. Jikanya sekiranya rezeki kami jauh di atas, Ya Allah, mohon turunkan, Ya Allah. Jika rezeki kami itu di bawah tanah ini, Ya Allah, mohon keluarkan rezeki itu, Ya Allah. Jika rezeki itu susah bagi kami, Ya Allah, maka permudahlah rezeki itu, Ya Allah. Jika rezeki itu haram, Ya Allah, maka halalkanlah rezeki itu atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak kami berbuat salah, berbuat zalim kepadamu, Ya Allah.
berbuat zalim kepada tetangga kami ya Allah, berbuat zalim kepada sanak saudara kerabat kami ya Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kau tidak mengampunkan, tidak kau sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi manusia yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu bapa kami yang telah melahirkan kami ya Allah, bersimbah darah ibu melahirkan kami ya Allah, tidak dapat kami balas budinya ya Allah. Jika dia masih hidup ya Allah, mohon sehatkan badannya ya Allah, lapangkan rizkinya ya Allah, permudahkan segala urusannya ya Allah. Ayah kami ya Allah yang paras keringat banting tulang di jalanan, di laut, di ladang ya Allah, mohon ya Allah berikan kesehatan, kuatkan badannya ya Allah, mohon ampunkan segala dosa-dosa mereka keduanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu bapa kami mungkin di antara kami sudah meninggalkan kami ya Allah, maka ya Allah mohon lapangkan kuburannya ya Allah. Jangan kau azab ibu bapa kami ya Allah, jauhilah dari siksa api neraka-Mu ya Allah, tempatkanlah mereka di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemuliaan kebahagiaan di dunia ini ya Allah, berikanlah kami kemuliaan kebahagiaan di akhirat kelak ya Allah, dan jauhilah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anak-anak kami ya Allah tidak sanggup kami memantau keseharian ya Allah, mohon lindungi anak kami ya Allah, tunjuki mereka ya Allah jalan-Mu yang lurus ya Allah ya Tuhan kami. Istri-istri kami yang ada di rumah ya Allah, istri kami yang berada di masjid ini ya Allah, mohon ya Allah jadikanlah mereka istri-istri yang soleha, yang taat kepada suaminya, yang taat kepada ibu bapaknya ya Allah ya Tuhan kami. Anak cucu kami, abang adik kakak kami ya Allah, ampunkanlah kesalahan mereka ya Allah, ampunkan segala dosa mereka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.